Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali dari Liga Inggris Soccer Mania. Liverpool sukses memetik kemenangan di pekan ke-25 Premier League. Bertamu ke markas Brentford, The Reds mampu menang dengan skor meyakinkan 1-4. Di menit ke-34, Liverpool harus melakukan pergantian pertama mereka. Curtis Jones mengalami cedera dan posisinya digantikan oleh Ryan Gravenberch. 1 menit berselang, Liverpool sukses membuka keunggulan atas tuan rumah melalui Darwin Núñez. Beberapa menit berselang, Liverpool terpaksa membuat pergantian kedua mereka. Diogo Jota mengalami cedera dan ia harus digantikan oleh Mohamed Salah. Di menit ke-55, Liverpool sukses menggandakan keunggulan mereka melalui gol McAllister. Di menit ke-67, Liverpool sukses memperlebar kedudukan menjadi 0-3 melalui Mohamed Salah. Brentford sempat membalas 1 gol ke gawang The Reds melalui Ivan Toney pada menit ke-73. Di menit ke-86, Liverpool kembali mencetak gol lagi. Kali ini Cody Gakpo ikut mencatatkan nama di papan skor. Dengan hasil ini, Liverpool masih mantap di puncak klasemen dengan raihan 57 angka dari 25 laga yang dimainkan. Di match berikutnya, Arsenal sukses memetik kemenangan besar di pekan ke-25 Premier League 2023-2024. Berhadapan dengan Burnley, The Gunners sukses menang dengan skor telak 5-0. Baru 4 menit laga berjalan, The Gunners sukses membuka keunggulan lewat gol Martin Odegaard. Petaka datang bagi Burnley di menit ke-41 setelah Esignon menjatuhkan Trossard di kotak penalti. Bukayo Saka yang mengambil penalti itu mampu melaksanakan tugasnya. Baru 2 menit babak kedua berjalan, gawang Burnley kembali bobol, lagi-lagi Bukayo Saka nyekor. 2 menit berselang, Trossard akhirnya sukses mencatatkan namanya di papan skor pada match ini. Di menit ke-78, Arsenal sukses mencetak gol kelima mereka di Turf Moor, kali ini melalui Kai Havertz. Kemudian, Aston Villa berhasil mencuri poin penuh dari lawatan ke markas Fulham dalam lanjutan Premier League 2023-2024 dengan skor akhir 1-2. Aston Villa selaku tim tamu sejatinya sudah unggul 2 gol duluan bermula di menit ke-23 dan 1 gol lagi di menit 56 dan semua dicetak oleh Watkins. Fulham hanya berhasil membalas 1 gol di menit 63 lewat gol dari Rodrigo Muniz. Berikutnya, Newcastle gagal meraih poin penuh saat menjamu Bournemouth di St. James Park dengan skor akhir 2-2. Dominic Solanke sukses membuat Bournemouth memimpin lebih dulu di match ini, namun 7 menit berselang Newcastle menyamakan kedudukan via penalti Anthony Gordon. Tapi Bournemouth berhasil kembali memimpin karena gol dari Antoine Semenyo. Beruntung tuan rumah masih mampu amankan 1 angka usai gol Matt Ritchie di penghujung laga. Kemudian West Ham masih melanjutkan tren buruk mereka usai dihajar Nottingham Forest 2 gol tanpa balas di City Ground Stadium. Di penghujung babak pertama, Nottingham mencetak gol melalui Taiwo Awoniyi. Di menit ke-71, West Ham terpaksa bermain dengan 10 orang usai Calvin Phillips mendapat kartu merah dari wasit. Di babak kedua, giliran Callum Hudson-Odoi yang mencetak gol untuk Nottingham. Masih dari Liga Inggris, Tottenham harus turun ke posisi 5 klasemen usai menelan kekalahan dari tamunya Wolverhampton dengan skor akhir 1-2. Joao Gomez membuka keunggulan Wolves ketika laga memasuki menit ke-42, namun berhasil disamakan Spurs melalui gol Dejan Kulusevski menit ke-46. Meskipun Spurs mendominasi pertandingan, kenyataannya mereka akhirnya kalah setelah Joao Gomez mencetak brace-nya di laga ini. Kemudian terakhir, Manchester City dan Chelsea harus puas berbagi angka usai bermain imbang dengan skor 1-1 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 25 yang digelar di Etihad Stadium. Laga berlangsung seru sejak awal babak pertama. City dan Chelsea sama-sama bermain terbuka dan saling bertukar serangan berbahaya. Namun belum ada gol yang tercipta dari kedua tim. Chelsea menjadi tim yang sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi Sterling menit ke-42. City akhirnya baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-83 lewat gol Rodri.
Berkat hasil ini, Man City tertahan di peringkat 3 klasemen dengan poin 53, tertinggal 4 poin dari Liverpool di puncak. Kita beralih ke Liga Spanyol ya, Soccer Mania. Atletico Madrid menang besar saat melakoni pekan ke-25 La Liga 2023-2024 ketika menjamu Las Palmas dengan skor akhir 5-0. Menit ke-15, Atletico sudah mampu membuka keunggulan melalui Marcos Llorente, bahkan sang pemain mencetak brace-nya ke gawang Las Palmas 5 menit berselang. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Atletico memperlebar jarak, kali ini melalui Angel Correa. Kemudian Correa sukses mencetak brace-nya ke gawang Las Palmas pada menit ke-62. Pesta gol Atletico di laga ini ditutup melalui gol dari Memphis Depay pada menit ke-87. Kemudian Osasuna berhasil menang meyakinkan saat menjamu Cadiz dalam lanjutan La Liga 2023-2024 pekan ke-25 dengan skor 2-0. Ante Budimir memborong seluruh gol Osasuna yang bermula di menit ke-63 dan 1 gol lagi dicetak sang pemain di penghujung akhir laga. Di laga lainnya, Barcelona mengalahkan Celta Vigo dalam laga Jornada 25 La Liga 2023-2024. Bertandang ke Balaidos, Blaugrana menang dengan skor tipis 2-1. Barcelona membuka skor melalui tendangan keras Robert Lewandowski di menit ke-45. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Celta Vigo menyamakan kedudukan melalui Iago Aspas. Barcelona mendapat penalti pada menit ke-90 plus 3. Penalti diberikan setelah Fran Beltran melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang. Lewandowski sempat gagal mengeksekusi penalti. Setelah penalti diulang karena kiper Vicente Guaita berada di luar garis, Lewandowski akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan. Berkat hasil ini, Barcelona masih menempati posisi ketiga klasemen La Liga dengan koleksi 54 poin. Kemudian kita beralih ke Liga Jerman, Soccer Mania. Bayer Leverkusen merebut poin penuh di markas FC Heidenheim pada pertandingan Bundesliga. Pasukan Xabi Alonso menang 2-1 dan kukuh di puncak klasemen. Leverkusen memecah kebuntuan di injury time babak pertama melalui Jeremy Frimpong. Gol tambahan untuk Leverkusen tercipta di menit ke-81, kali ini giliran Amin Adli yang nyekor. Heidenheim memperkecil ketertinggalan di menit ke-87 melalui tandukan tim Kleindins. Di match lain, Stuttgart juga raih kemenangan tandang saat bertamu ke markas Darmstadt dengan skor 1-2 pada lanjutan Bundesliga 2023-2024. Shehro Guirassy membuka keunggulan tim tamu ketika laga memasuki menit ke-14. Di menit ke-90 plus 2, Stuttgart menggandakan keunggulan lewat gol Mahmoud Dahoud. Tuan rumah hanya mampu membalas sekali di menit 90 plus 5 melalui gol Aaron Scheidel. Kemudian Borussia Dortmund tertahan di markas Wolfsburg 1-1 pada lanjutan Bundesliga 2023-2024 pekan ke-22 yang digelar di VW Arena. Tim tamu sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 9 menit. Bola mentah mampu disambar Niklas Füllkrug menjadi gol. Selepas jeda, laga sempat tertunda akibat aksi supporter melempar bola tenis ke lapangan. Tindakan ini menjadi bentuk protes terhadap pihak Bundesliga yang mulai memperbolehkan investasi asing. Setelah laga dilanjutkan, Dortmund masih dominan. Namun tuan rumah bisa mencuri kesempatan untuk mencetak gol di menit ke-64. Oliver Gerhardt menggetarkan jala Dortmund. Di match berikutnya, RB Leipzig menang meyakinkan saat menjamu Mönchengladbach dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-22 di Red Bull Arena dengan skor 2-0. Xavi Simons sudah mampu membuat Leipzig unggul cepat di menit ke-14, kemudian di babak kedua giliran Lois Openda yang berhasil menggandakan keunggulan Leipzig. Kita masuk ke Liga Italia ya, Soccer Mania. Napoli terhindar dari kekalahan saat menjamu Genoa dalam lanjutan Serie A 2023-2024 pekan ke-24 dengan skor akhir 1-1. Genoa memecah kebuntuan 2 menit babak kedua berjalan melalui gol Morten Fendrup. Tim tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-90. Ngonge kali ini tidak menyia-nyiakan peluang di kotak penalti. Di match lain, Juventus hanya mampu bermain imbang 2-2 kala menyambangi markas Hellas Verona
di Marc Antonio Bentegodi Stadium dalam lanjutan Serie A 2023-2024. Juventus sudah harus tertinggal ketika laga baru berjalan 11 menit akibat gol spektakuler Folo Runso. Menit ke-27, wasit memberi penalti kepada Juventus usai Jackson Chachoa melakukan handball di kotak terlarang. Vlahovic pun menuntaskan penalti ini menjadi gol. Memasuki babak kedua, Verona kembali memimpin lagi berkat gol Noslin di menit ke-52. Hanya 3 menit berselang, Rabiot mencetak gol untuk membuat skor menjadi sama kuat. Kemudian, Atalanta berhasil menghajar habis tamunya Sassuolo pada lanjutan Serie A 2023-2024 yang digelar di Atleti Azzurri de Italia dengan skor 3-0. Atalanta membuka keunggulan di match ini menit ke-22 melalui gol dari Mario Pasalic. Di babak kedua, mereka menambah 2 gol lagi bermula dari Teun Koopmeiners menit ke-58 dan gol terakhir tercipta berkat gol yang dicetak oleh Michel Baker menit ke-75. Di match lain, PSG sukses mengalahkan tuan rumah Nantes dengan skor 2-0 dalam laga pekan 22 Ligue 1 2023-2024 yang berlangsung di Stade de la Beaujour. 2 gol kemenangan PSG di kandang Strasbourg masing-masing dicetak oleh Lucas Hernandez dan Kylian Mbappe. Seluruh gol tercipta pada babak kedua. Berkat kemenangan ini, PSG semakin kukuh di puncak klasemen Ligue 1 dengan 53 poin. Al Nassr mengalahkan Al Fateh pada pekan ke-20 Liga Arab Saudi 2023-2024. Bertanding di Al Awal Stadium, Al Nassr menang dengan skor 2-1. Sebagai tuan rumah, Al Nassr unggul duluan melalui Cristiano Ronaldo menit ke-17. Namun, keunggulan Al Nassr tidak berlangsung lama. Al Fateh berhasil menyamakan kedudukan melalui Salem Al Najdi. Al Nassr terus menggempur di babak kedua dan bisa mencetak gol lagi lewat aksi Otavio di menit ke-72. Berkat kemenangan ini, Al Nassr menempati peringkat kedua klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 49 poin. Dilansir The Sun, MU berpotensi mendapatkan jasa Pedro Neto karena Wolverhampton bakal menjual sang winger di musim panas nanti. Ini disebabkan karena Wolves lagi mengalami masalah finansial. Mereka akan terkena sanksi FFP karena pengeluaran mereka lebih banyak dari pemasukan mereka. Sang winger masih terikat kontrak yang cukup panjang di Midlands. Wolves kabarnya hanya mau melepas sang winger di kisaran 70 juta pounds. Seperti dilaporkan oleh Goal, Madrid tak memiliki keinginan untuk melepas Kroos. Mengetahui kontraknya bakal habis di akhir musim nanti, maka pihak ibu kota Spanyol akan bergerak menyodorkan kontrak baru. Usianya Kroos memang sudah menginjak 34 tahun, namun Carlo Ancelotti disinyalir masih ingin menggunakan jasa dari gelandang asal Jerman itu. Meski belum ada komunikasi resmi mengenai pembicaraan kontrak antara Kroos dan El Real, pihak klub dirumorkan akan beri perpanjang dalam jangka pendek, yaitu berdurasi 1 musim saja atau sampai tahun 2025. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!